Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana yang para ulama katakan maknanya adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan engkau melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kau laksanakan itu semuanya karena landasan dalil dari Allah, dan kau laksanakan itu karena engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga artinya wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan engkau meninggalkan segala macam bentuk kedurhakaanmu, kemaksiatanmu kepada Allah. Kau tinggalkan itu karena adanya larangan dari Allah, dan kau tinggalkan itu karena rasa takutmu akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita semua yang hadir di sini sama-sama mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita umat manusia dan tidaklah menciptakan bangsa jin kecuali dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah kepadanya. Allah Azza wa Jalla tegaskan hal ini di dalam firman-Nya di surah Adz-Dzariyat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian disebutkan oleh para ulama, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, apabila engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu hanya untuk beribadah kepadanya, i'lam anna al-ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwa yang namanya ibadah, persembahan ibadah kepada Allah tidak akan sah disebut sebagai ibadah kecuali apabila di dalamnya ada tauhid. Kama anna shalah la tusamma salatan illa ma'at taharah, sebagaimana salat yang kita kerjakan tidak sah dikatakan sebagai salat kecuali apabila dengan taharah, dengan bersuci. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat, apabila kesyirikan kepada Allah, apabila tauhid tidak ada di dalam ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, maka ibadah yang dia kerjakan, 1000 rakaat salat yang dia kerjakan, haji yang dia kerjakan setiap tahunnya, tawaf yang dia kerjakan di tanah haram, kalau tidak ada tauhid di dalam dirinya, maka tidak sah disebut sebagai ibadah. Kal hadath idza dakhala fis shalah, sebagaimana hadath apabila masuk ke dalam salat yang dikerjakan seorang hamba, maka berapa rakaat pun salat yang dia kerjakan, kalau ada hadath, tidak ada taharah, tidak sah salat tersebut. Kemudian disebutkan oleh para ulama, wa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadah afsadaha wa yahbitul amala
wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Dan ketahuilah bahwa kesyirikan yang tadi kita singgung apabila masuk ke dalam ibadah seseorang bisa menyebabkan ibadah itu tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan, Allah ancamkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, apabila engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja kau berbuat syirik, maka amal-amalmu, semua ibadah yang kau kerjakan akan hilang, akan hangus di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kau akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian kesyirikan kepada Allah bisa menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Allah tidak akan mengampuni seseorang yang mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari syiriknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni seseorang yang mati dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikan. Tapi Allah Azza wa Jalla masih membuka pintu taubatnya. Allah masih mungkin mengampuni orang-orang yang melakukan dosa-dosa lain selain syirik kepada Allah. Dosa-dosa yang lebih ringan daripada syirik kepada Allah, ada kans Allah mengampuni dia. Namun kalau syirik kepada Allah, mustahil diampuni, dan dia menjadi orang yang menjadi penghuni neraka kekal selama-lamanya, waliyadzubillah. Jamaah dimulakan oleh Allah. Dan masih banyak bahaya-bahaya kesyirikan yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dan yang disebutkan Nabi SAW dalam hadisnya, yang itu semua merupakan sebuah kengerian, sebuah hal yang membuat seorang mukmin harusnya khawatir dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau wabah penyakit yang sekarang sedang merebak, orang ketika diberitahu tentang wabah penyakit sangat ketakutan luar biasa. Padahal penyakit-penyakit ini hanya berlaku di dunia saja. Namun ketika diberitahu tentang kesyirikan, seakan-akan dia merasa aman, seakan-akan dirinya tidak mungkin berbuat syirik, tidak mungkin menjadi pelaku kesyirikan. Para nabi dan rasul sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari perbuatan syirik. Allah abadikan di dalam firman-Nya, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Allah, wahai Rabbku, jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala, dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa anni a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku meminta ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Ini sekelas nabi dan rasul yang merupakan manusia pilihan, namun mereka tetap khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan, apalagi kita manusia biasa. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, para ulama menghimpun beberapa poin-poin yang perlu dan penting untuk kita ketahui berkaitan dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan banyak di antara kaum muslimin yang masih belum paham apa itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih menganggap bertauhid ketika mereka datang ke dukun-dukun, ketika mereka mengenakan jimat-jimat, ketika mereka masih percaya dengan khurafat-khurafat, ketika mereka masih nyungsap-nyungsap di kuburan-kuburan keramat, mereka masih menganggap bahwa diri mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala karena enggak paham apa kesyirikan kepada Allah yang Allah wanti-wanti secara keras di dalam firman-Nya. Yang pertama ma'asyiral muslimin, para ulama menyebutkan anta'lam annal kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Perlu untuk diketahui bahwa orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut saja Abu Jahal CS, Abu Jahal dan kawan-kawan, mereka para penyembah-penyembah berhala, orang-orang kafir kaum musyrikin, mereka sejatinya mengakui, Abu Jahal dan kawan-kawan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemberi rizki, Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, Allah satu-satunya yang mengatur segala urusan. Namun meskipun demikian, Abu Jahal dan kawan-kawan tidak menjadikan hal tersebut, tidak menjadikan mereka sebagai seorang muslim.
Mereka meyakini Allah sebagai Tuhan, namun itu belum cukup untuk menjadikan mereka sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya di surah Yunus, kata Allah Azza wa Jalla, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amra, fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul," katakan wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang musyrikin Quraisy, siapa yang memberi kalian rizki dari langit dan bumi? Siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaqulunallah. Abu Jahal dan kawan-kawan pasti akan mengatakan Allah. Mereka tidak mengatakan Lata yang bisa seperti itu, Lata yang menciptakan, Uzza yang memberikan rizki. Tidak, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun akidah seperti ini yang disebut oleh para ulama dengan tauhid rububiyah tidak serta-merta menjadikan mereka sebagai seorang muslim. Maka kalau kita korelasikan dengan kondisi kaum muslimin di zaman sekarang, mereka hanya menganggap bahwa tauhid hanya mengakui Allah sebagai Tuhan pencipta, Allah sebagai Tuhan pemberi rizki. Mereka merasa itu sudah cukup membuat mereka sebagai orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya dengan Abu Jahal dan kawan-kawan? Namun ternyata mereka dianggap sebagai orang-orang yang musyrik, berbuat syirik, orang-orang kafir. Karena meskipun mereka mengakui Allah sebagai Tuhan pencipta, namun ternyata ketika mempersembahkan ibadah, justru mereka bagi sebagian ibadah mereka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ibadah mereka persembahkan kepada berhala-berhala mereka. Sebagaimana sebagian kaum muslimin di zaman sekarang, sebagian ibadah mereka tujukan kepada Allah. Mereka sholat di masjid, mereka berpuasa Ramadan, mereka tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika dalam keadaan susah, ketika mereka butuh pertolongan, mereka tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lari ke dukun-dukun, mereka lari ke kuburan-kuburan wali, minta kepada wali yang telah mati, yang mereka anggap itu bisa mengabulkan doa-doa mereka. Maka inilah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun mereka mengakui Allah sebagai penciptanya. Kemudian ma'asyiral muslimin, disebutkan oleh para ulama bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dhahara fi unasin mutafarriqina fi ibadatihim, faminhum man ya'budul malaikah, wa minhum man ya'budul anbiya was salihin, wa minhum man ya'budul ashjara wal ahjar, wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah manusia yang beragam macam, yang bermacam-macam model peribadahannya. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, di antara mereka ada yang beribadah kepada orang-orang soleh, ada yang beribadah menyembah para nabi dan rasul. Di tengah-tengah Nabi SAW ada orang-orang yang menyembah bebatuan, menyembah pohon-pohon, ada juga yang menyembah matahari dan bulan, bahkan ada juga yang menyembah binatang-binatang. Namun perlakuan Nabi SAW kepada mereka sama, tidak dibedakan oleh Nabi SAW. Mereka semua dihukumi sebagai orang-orang musyrikin, mereka dihukumi sebagai orang-orang kafir yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Anfal, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah kesyirikan mereka, perangilah kesyirikan mereka, sehingga tidak ada lagi kesyirikan di atas muka bumi ini, dan hanya agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersisa di atas muka bumi ini. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melihat kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang, tidak ada bedanya antara yang nyembah minta-minta kepada binatang dengan yang meminta-minta kepada para wali. Tidak ada bedanya. Tidak seperti sebagian orang, mereka mengatakan, oh beda, kalau mintanya kepada wali itu tidak termasuk syirik. Yang syirik itu kalau minta-minta kepada berhala, minta kepada binatang, minta kepada sapi, itu baru syirik.
Jangan menyamakan antara yang minta kepada berhala dengan yang minta kepada wali. Tidak sama. Yang nyembah sapi sama dengan yang nyembah wali. Sama-sama berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama mempersembahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kesyirikan seperti ini yang jarang diketahui oleh sebagian kaum muslimin, karena mereka terikat dengan yang namanya budaya, terikat dengan yang namanya adat istiadat. Mereka menganggap itu adalah sebuah adat istiadat dari leluhur-leluhur yang telah lalu, maka wajib untuk dilestarikan, wajib untuk dikembangbiakan. Naudzubillah. Padahal budaya-budaya semacam ini seharusnya dihilangkan dari atas muka bumi ini, agar negeri kita, agar negara kita senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila penduduknya senantiasa bertauhid kepada Allah azza wa jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Yang terakhir, para ulama menyebutkan anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin, li'anna al-awwalin yusyrikuna fil rakha wa yukhlisuna fi syiddah wa yukhlisuna fi syiddah, wa amma musyriku zamanina syirkuhum daiman fil rakha'i wasyiddah. Ketahuilah bahwa orang-orang yang berbuat kesyirikan di zaman sekarang itu lebih parah daripada kesyirikan yang terjadi di zaman dahulu. Kalau orang-orang di zaman dahulu mereka berbuat syirik kepada Allah hanya ketika tatkala mereka dalam keadaan lapang, dalam keadaan suka. Namun ketika mereka ditimpa musibah, ketika mereka terhimpit, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dibuang semua berhalanya itu. Bandingkan dengan kesyirikan di zaman sekarang, istiqomah di atas kesyirikan. Tatkala suka maupun duka, tatkala kaya ataupun miskin, tatkala senang ataupun susah, tatkala ditimpa musibah, mereka konsisten berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat apa yang terjadi ketika sebagian saudara-saudara kita dari kaum muslimin diberikan panen yang melimpah, diberikan hasil alam yang melimpah, mereka berbuat syirik kepada Allah. Mereka persembahkan kepada Nyi Roro Kidul, mereka persembahkan kepada jin penunggu, entah dengan nama larung sesaji atau dengan nama sedekah bumi yang mereka anggap itu budaya warisan leluhur. Diberi nikmat oleh Allah, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa dengan berbagai macam ujian dan cobaan, bukannya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, justru mereka berbuat syirik kepada Allah azza wa jalla, menyembelih untuk dipersembahkan kepada jin penunggu agar tidak lagi diberi musibah. Ada juga yang pergi ke tempat-tempat yang dianggap keramat, kuburan-kuburan keramat, minta kepada wali tersebut agar diangkat musibahnya, naudzubillah. Atau minta kepada dukun untuk supaya diberi jimat penangkal bahaya, jimat penolak bahaya, dan lain sebagainya, naudzubillah. Allah azza wa jalla menegaskan tentang orang-orang musyrikin. Di dalam surah Al-Ankabut Allah mengatakan, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Orang-orang musyrikin di zaman dahulu, mereka ketika naik ke atas kapal, kemudian kapalnya diombang-ambingkan dengan ombak, tatkala dalam keadaan sempit, dalam keadaan terhimpit, da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, dibuang berhalanya sama mereka. Falamma najahum ilal barri, namun ketika mereka diselamatkan di daratan, sudah tidak lagi dalam keadaan terhimpit, idahum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini zaman dahulu. Bagaimana dengan zaman kita? Lebih parah kesyirikannya. Maka terus kita gencar untuk mengedukasi kaum muslimin tentang bahaya kesyirikan. Terus kita gencar mendidik kaum muslimin di atas tauhid agar mereka kembali kepada tujuan utama Allah menciptakan dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله